Silakan duduk. Shalom. Kelihatannya minggu yang lalu ya kita Natal. Ya, saya kesempatan ini mau ucapkan selamat hari Natal. Biarlah Natal itu juga boleh sungguh menjadi berkat ya. Bukan sekedar merayakan, tapi menjadi suatu pesan-pesan rohani yang selain kasih dan Tuhan. Ada banyak orang yang berkata begini, hidup itu hanya sekali, nikmatilah, hidup hanya sekali. Perkataan ini menimbulkan dua pandangan yang berbeda. Dalam pandangan yang negatif, orang yang mau menganggap ini hanya sekali, saya percaya hidupnya akan istilahnya suka semau gue nikmatin aja lah, mati nggak bisa. Ada Chinese bilang, si bocah makanlah, nikmatilah, mati nggak mau apa-apa sekali cuma. Waduh, awat juga ya. Ada pandangan yang positif, justru dia melihat karena itu dianggap pandang hanya untuk satu kali, maka dia merawat hidupnya. Dia usaha hidup yang baik. Dia mengusaha olahraga makannya baik supaya bisa panjang umur. Dia berusaha berbuat sesuatu bagi keluarga buat kemudian hari dan seterusnya. Itu baik. Tapi bagaimana dari sudut pandang Alkitab? Alkitab berbeda. Manusia hidup bukan sekali, tapi manusia hidup dua kali. Sekali inilah yang dia maksud. Hidup kita yang sementara menumpang di muka bumi ini. Alkitab mengatakan hidup ini begitu singkat ya. Sesingkat, bahkan dikatakan dia seperti bunga rumput yang pada pagi hari mekar, pada sore hari dia sudah lari. Dan seperti uang, sementara ada dia selesai. Begitu saja selesai. Begitu singkat dan waktu. Dan apabila kematian itu sudah terjadi, kita akan menghadapi pengadilan. Kita sudah mulai serius, enak. Baru senang-senang mulai kagak enak kemarin. Tapi itulah fakta. Siapapun dia tanpa kecuali, dia akan menghadapi pengadilan. Pengadilan yang bukan direkayasa. Karena hakim agungnya juga langsung, gak ada situ pengacara. Sehingga kita akan ditentukan pada kehidupannya, saudara atau neraka. Sekali lagi, baru enak puji-puji Tuhan. Sekarang kita sudah berbicara sesuatu yang menyentuh. Tapi demikianlah hidupnya. Jadi dua kali. Jadi sementara kita ini, kita hanya seperti musafir yang berkelana di padang gurun kehidupan. Itulah kita. Jangan lupa itu. Di dalam perjanjian lama tidak pernah menyentuh masalah ini. Di dalam perjanjian lama tidak pernah membicarakan bahwa di balik kehidupan ada satu kematian dan ada satu kehidupan yang itu pernah dibicara. Baru hanya di dalam perjanjian baru. Nah, saudara, sudah sekarang kita tahu, kalau kita sekarang udah menyadari, barangkali kalau kita mau berpikir-pikir, ya sekarang kita yakini, emang sebenarnya begitu. Barangkali kita cuma hanya meremehkan aja, lah sudahlah. Tapi pada kesempatan ini, kita mau ingatkan kembali bahwa hidup kita yang sementara dan sepintas ini, kita harus tanggapi. Tadi satu pujian katakan, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan waktu itu berlalu dan tidak akan kembali. Dan kesempatan itu tidak akan terulang. Nah saudara, kalau kita sadar
Apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu demikian? Tentu kita harus merubah, ya. Kita harus pula berpikir kita, mindset kita. Kita harus berubah, ya. Hanya dengan musafir ini kita benar disadari bahwa hidup ini kelihatannya jangan lupa diri. Ada masa dan saatnya. Saudara kasih dalam Tuhan, intinya kita harus mempunyai jiwa musafir. Kalau orang mempunyai jiwa musafir, katakan seperti kalau kita pergi ke luar negeri, kira-kira apa perasaan kita di sana? Kita berkewarganegaraan, kita bukan berkewarganegaraan dunia, ya. Kita berkewarganegaraan surga. Itu ada di dalam Filipi 3:20. Filipi 3:20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah surga dan di situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kewargaan kita. Jadi kita juga sebenarnya gak punya tempat tinggal dalam arti kerohanian, ya. Jadi kalau sekarang kita kontrak sudah jangan putus asa. Rumah di surga siap untuk hebat. Tapi syukur-syukur yang ada. Tapi kadang-kadang orang, Tuhan Yesus berkata, ada seseorang ketemu dan katanya, aku mau mengikut engkau. Aku mau menjadi pengikut Yesus. Diingatkan, jika burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tapi anak manusia tidak ada tempat untuk menaruh kepala. Artinya apa? Jika engkau mau menjadi orang Kristen yang baik dan benar, ingat itu. Dia menjadi kasih contoh. Kalau dia adalah pencipta langit semesta alam, dia berkata, mau menunjukkan bahwa dia memiliki satu jiwa yang musafir. Dia akan berjalan terus teman-teman. Dia tidak punya tempat. Ini satu pihak bahasa yang diungkapkan. Rumah. Dulu pada awalnya saya tidak punya rumah. Kemudian saya berani diri BTN. Saya takut bayar gimana, ya. Akhirnya saya berani diri, apa boleh buat. Saya kredit dengan jangka waktu itu untuk 20 tahun. Takut yang deket-deket baik tahu, kalau nggak baik kalau saya bisa puji Tuhan. Sementara pelayanan berjalan terus, saya dengan tulus berjalannya waktu, Tuhan persiapkan rumah. Barangkali pada waktu itu, ya, kalau di Bekasi rumah saya lah di Taman Galaksi yang terbesar yang saya boleh miliki. Sementara sebelumnya saya hanya punya tanah rumah BTN yang pokoknya 72.000 lah sebulan, itu saya. Tapi akhirnya saya bisa luar biasa. Sampai sekali waktu saya berkata, saya ingatnya, percaya atau tidak, tapi saya pada waktu itu saya tidak terikat dan terpikat oleh keadaan. Kemudian saya baru menyadari di kemudian, ini luar biasa. Saudara kasih dan Tuhan, karenanya yang mau ditekankan di sini adalah kita harus mereformasi pikiran kita, arah kita. Kita ingat itu, ya, bahwa kita hanyalah musafir yang sedang berkelana. Ini banyak efek-efek negatifnya. Oleh karena itu, saudara,
kita harus merubah gaya hidup kita, pandangan hidup kita. Suka atau tidak ini harus. Di dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12. Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi kita harus merubah gaya hidup kita. Jangan kita seperti dunia. Bukan jadi orang aneh, bukan orang dunia, bukan orang aneh. Bukan mengikuti selera dunia dengan jalan menurut standar kehendak Tuhan. Atau saya, kalau mau terjemahkan dalam bahasa saya, dari ayat ini mau berkata, hai, kamu jangan ikut menghanyutkan diri, mengikuti diri kamu di dalam arus dunia yang sudah dikuasai oleh roh-roh ketamakan, roh-roh keselakaan. Tetapi justru kita harus apa? Tetapi kita harus bijaksana. Kita harus cerdas di dalam memanfaatkan hidup yang sementara ini. Tentu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan. Ya. Jadi kita harus ada suatu proses pembaruan. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, saya melihat kita ada 3 hal. 3 hal untuk bagaimana agar kita bisa menjiwai kemusafiran, menyadari bahwa sesungguhnya kita supaya mempunyai hati yang mengerti. Ya. Ada 3 hal. Pertama, tentu kita harus mengetahui dan memahami dengan baik dan benar atas konsep berdasarkan firman Allah. Apa itu sih artinya hidup? Apa tujuan hidup? Untuk siapa kita hidup? Jangan nyelonong aja hidup. Wow, kita harus mengerti, ya. Tanpa itu kita sulit. Semuanya ini hanya mungkin dapat difahami dengan benar dan baik berdasarkan atas kebenaran. Dan kebenaran itulah yang sesungguhnya akan membebaskan kita dari beban dan jeratan dosa dan iblis. Kalau kita bicara dunia, kita nggak akan lepas berbicara soal iblis. Oh, dia sangat-sangat berkuasa. Hati-hati dengan dia. Dia mengerti. Tadi ada pujian bagus. Apa sih pujiannya? Apa sih arti hidup kita? Salah satu tujuan hidup kita mau melayani dengan baik. Ya. Kita hidup harus berkenan di hadapan Tuhan. Berkat bagi orang lain. Persis kan? Itulah tujuan hidup. Itu hanya kita bisa mengenal kebenaran apa? Yaitu yang ada di dalam Alkitab. Dia akan berbicara semua itu. Tanpa itu, kan tadi kata dunia. Kalau dunia kan enak, Allah hidup sekali manfaatin dan sebaik-baiknya. Gimana aja besok? Ya, gimana besok kalau dunia? Tapi tidak. Jelas pertanggungjawaban semuanya. Yang kedua, kita harus menanggalkan beban dan dosa di dalam Ibrani. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai begitu banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang dan berlomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan pada kita. Perlombaan apa? Beban dan dosa. Beban dan dosa akan merintangi, akan menjadi penghalang untuk mencapai apa yang ditarget oleh Allah itu
yaitu mencari jiwa yang menyadari bahwa dia akan menghalangi, saudara. Ya, Mazmur di dalam Mazmur 10 ayatnya 30, Matius maksud saya. Matius 10 ayat yang 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Waduh, ini ayat firman Tuhan bahaya, kata Ibu salah ngerti ya. Kita diajarin kurang ajar sama orang tua. Jadi bertentangan ya, hormati kok di sini malah tinggalin orang tua. Bukan begitu yang maksud. Tuhan tidak ingin apapun yang ada dalam bentuk benar apapun mengasihi Tuhan melebihi daripada Tuhan. Itu yang dia maksud. Tanpa ada batasan, bahkan anak kita sendiri pun itu hanya pribadi. Tuhan didahului. Saya ingat, ya. Saya ingat begini, Abraham. Ketika Abraham dijadikan oleh Allah sebagai bapa dari segala bangsa, Abraham waktu itu dia belum punya, tunggu sampai aki-aki apa nenek, baru kemudian umur cepet ya, baru ya. Ishak lahir sebagai anak perjanjian. Ketika dia besar, sedang lucu-lucu, aduh, anak satu-satunya yang anaknya dijanjikan, walaupun ada yang lain di dia, tapi ini anak yang dijanjikan. Begitu lucu-lucu, baru umur hampir 10 tahun. Tuhan melihat ini si Abraham sudah mulai bergeser, ya. Perhatiannya semua mulai bergeser. Maka dicobailah, bukan dicobai, diujilah dia punya. Ketika senang-senangnya Allah minta itu dijadikan anaknya yang luar biasa dikasih itu, untuk dijadikan persembahan. Luar biasa. Kita tahu bagaimana ceritanya, tapi satu intinya, dia tidak ingin apapun dari bentuk pekerjaan kita, anak kita, apa juga. Hati-hati. Dia tidak. Dia ingin didahulukan yang lain. Dia tidak ingin pemberiannya lebih dikasihi daripada si pemberinya. Kurang lebih demikianlah ya, saudara. Sebab di dalam pasal 13, barang siapa mengasihi, dia akan bermusuhan dengan Allah. Saudara kasih beban memang kadang-kadang kalau saya terjemahkan beban ini adalah sesuatu yang tidak lupa. Selama kita masih hidup, pasti beban itu. Mungkin beban di dalam pergumulan kehidupan kita, di dalam usaha pekerjaan kita, keluarga kita, dan banyak aspek kehidupan yang mau menjadi beban. Itu kalau kita tidak menyadari, sungguh kita akan berpaling. Dan banyak yang kita saksikan orang Kristen yang menjual iman, melepaskan iman percaya, ya, karena tidak tahan akan beban itu. Dia akhirnya mengambil cara dengan caranya sendiri, dengan menghalalkan segala cara. Dia menempuh untuk menyelesaikan beban dan pergumulan, dan tidak kurang-kurang saudara. Beban-beban kehidupan, terutama ekonomi, ya. Kita melihat yang pernah kita dengar yang lalu, bagaimana satu keluarga ibu bapak anaknya dengan 2 orang ibu dengan 2 orang anaknya akhirnya minum racun bersama-sama yang ada di Jawa Tengah pada waktu itu. Dan dia adalah pekerja aktif di gereja. Selidik punya selidik. Karena katanya dia takut dengan kehidupannya, beban yang terlalu berat. Dan dia berpikiran setan yang sudah mempengaruhi pikiran ibunya, dan dia berkata, daripada anak ini sengsara nanti,
saya harus mati sendiri, jangan. Lebih baik selesai. Ini mati sekali. Emang begitu aja ya? Ini luar biasa setan. Bunuh diri itu setan. Iblis sangat pasti. Beban luar biasa. Sangat berbahaya. Tetapi juga di dalam kelebihan. Itu di dalam hal kekurangan. Apa saudara pikir orang di dalam berkat itu nggak menjadi beban? Beban sekali bahkan. Bangun tidur, tempat tidurnya luar biasa. Nggak bisa nyenyak tidurnya. Pagi-pagi beli mata demikian. Misalnya apa? Kelihatan sayang. Jadi orang kaya itu hebat. Bisa beli ranjangnya hebat, tapi gak bisa beli tidur yang nyenyak ternyata. Ini beda. Kita ingat kisah seorang anak muda yang kaya raya yang merindu untuk cari kerajaan Allah. Ketika dia ketemu dengan Yesus, berkata, "Yesus, apa sih syaratnya untuk bisa masuk ke kerajaan Allah?" Tuhan tahu siapa dia. Dia bukan hanya anak muda yang kaya raya, tapi dia juga pekerja sinagog, yaitu tempat ibadahnya orang Yahudi. Tapi dia sendiri ragu-ragu. Apa dia? Hatinya terlalu bimbang. Ketika Tuhan tanya, "Apakah engkau sudah mengaku ke hukum Taurat? Jangan membunuh, jangan..." Hampir semuanya sudah baik, tapi nggak sempurna. Sekarang jual lagi hartamu dan ikut aku. Penghalang, sedih hatinya. Pilihan hanya dua. Tuhan tidak mau ada dua Tuhan yang menyembah. Pilihan Tuhan tahu itu. Dengan sama gundah belana pilihan jatuh pada hartanya. Dia tinggal Tuhan sampai berkata, adalah lebih mudah seekor anta masuk lubang jarum dari seorang kaya yang masuk di dalam kerajaan sorga. Kalau saya ngomong begini nanti kita nggak beli kaya, ya yang miskin, nggak gitu lah. Bukan itu. Kenapa Tuhan berkata begitu? Karena kekayaannya menjadi pikatan hatinya. Hatinya terikat dan terpikat oleh harta itu. Padahal kita boleh, bahkan diinginkan oleh Allah. Kita bisa boleh memiliki kaya. Asal kita tidak terikat dan terpikat memanfaatkan baik diri maupun bagi gereja dan orang lain yang membutuhkan. Baik adanya. Tapi kalau hati kita terikat dan terpikat, itu paling sesalah. Saya banyak sekali menyaksikan orang yang terdekat dari saya, bukan dekat dalam arti keluarga ya, dalam hubungan kerja ya. Dia memiliki segala-galanya. Rumahnya di Australia, wah, di sini supaya orang, wah, dan nilainya. Kalau bahasa dunia berkata, istilahnya hartanya itu 7 turunan nggak habis ya, kurang lebih begitulah. Walaupun belum termasuk konglomerat, tapi dia sudah termasuk kategori yang luar biasa. Tapi di hari ini Tuhan, kasihan. Dia harus meninggal bukan di tempat rumahnya yang begitu banyak, tempat yang sangat menyedihkan. Bahkan ada keturunannya sekalipun. Nggak etis saya bersebut namanya. Pasti kalau saya sebut Anda pasti tahu, tapi nggak usah. Usia yang terlalu tua. Kita dia pulang dari Australia karena rumahnya yang besar, punya anak. Ini belum lama terjadi. Dia tiba-tiba habis makan senang-senang main di mall, pulang setengah 7 malam,
Dia bilang kepalanya pusing-pusing, kemudian dia ke toilet. Ngapain nggak kuat-kuat? Akhirnya dia kuat serius koyongan. Dia bilang pusing. Waduh. Terus sejak itu dia tidak ingat lagi. Di hari yang ketiga saya sendiri datang, dia sudah meninggal. Dia meninggalkan rumah. Aduh, saudara saya sempat ke rumah, luar biasa, enak, luar biasa. Dia tinggalkan begitu saja. Akhir rumahnya sepotong 1 meter kali 3 dia. Saya nggak tahu rahasia Tuhan. Apakah dia memiliki rumah di sana? Sebab ada yang nggak punya milik. Kalau di surganya banyak. Nah kalau di tempat lain, di lautan api mana ada rumah kebakar semua? Nggak ada. Jadi ini nggak bercanda, serius. Jangan diringan-ringanin. Mumpung ada kesempatan. Hari ini saya bisa bicara. Kita kan nggak tahu. Apalagi yang udah tua ya standby lah kayak saya gitu. Wow, pelan. Banyak membayar. Udahlah, pasti saya yang tertua di sini. Itulah beban-beban. Beban-beban yang harus kita di dalam kekurangan, di dalam kelebihan. Ya, itu juga menjadi masalah. Mestinya tidaklah demikian seharusnya. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang tadi bilang tanggalkanlah beban dan dosa. Dosa itu tidak hanya menyangkut jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Bukan itu. Dosa itu menyangkut karakter yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak sesuai dengan kehendak Dia. Karakter buruk. Itu termasuk adalah dosa. Kita ikatan kita terhadap dosa itu, kita masih ingin keindahan dunia. Waduh, kenikmatan keindahan dunia ini sering membelenggu, yang menjadi kehalangan bagi kita untuk mau mencapai. Bagaimana mungkin kita mau sesederhana berpikir bahwa itu? Nah kita masih, kalau orang punya mobil, udah punya mobil, apa? Dia nggak mau sekedar mobil asal naik transport tidak. Dia yang bermerek, yang enak, presisi dong. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai, menjiwai satu, sekalipun dia ada, nggak perlulah, ya itu hanya suatu kesia-siaan aja. Yang penting jangan mukul. Cukup Yesus. Tapi ke Tuhan biar sekalipun Tuhan memberikan lebih kemampuan itu, tidak juga. Maka saya aneh, ada orang tuh bisa beli mobil sampai berapa miliar, 7 miliar, padahal begitu banyak orang yang buat makan hari ini aja guys udah nggak tahu. Nyari pekerjaan kelas 1 semua bisa begitu ya. Dan banyak gitu. Nah itu dia. Kalau orang udah cinta akan dunia, lupa dia. Lupa sekali ya. Ketika Tuhan Yesus dicoba, kita juga ingat kan? Ini kan semua pekerjaan dunia kan iblis. Kita ingat, ketika Tuhan Yesus dicoba di padang gurun, iblis berkata, Yesus, isi dunia ini ku berikan kepadamu. Apa isi dunia itu? Nah, itu dia. Kaya, hormat, dan lain sebagainya. Ku berikan asal satu. Engkau mau menyembah. Tuhan, namanya bukan Tuhan. Tapi di dalam kemanusiaan dicoba ini oleh iblis. Tuhan hanya menjawab satu Tuhan. Hanya kepada Allah saja kita menyembah dan bersujud. Kita juga harus gitu ya. Inilah ya.
Seringkali nggak begitu. Nggak dicoba itu nggak didatengin lah. Tapi bukan di sini, tempat lain. Tapi kalau ada yang bertobat, orang nikmatnya. Memang firman Tuhan indah dan enak dengar. Kita harus menyangkal diri dan mengikut salib itu adalah bagian. Nggak ada pilihan. Salib itu ada, ya. Nggak ada pilihan. Nggak ada penawaran gitu. Apalagi disokok. Enggak. Harga mati. Begitulah. Ini yang kedua. Jadi kita harus hindari beban dan dosa itu. Baru kita bisa dengan melihat mata, dengan melihat ke depan bahwa sesungguhnya ada. Sekali lagi, Tuhan sudah menunjukkan kemusafiran. Ya, bagaimana dia melakukan pada semua apa yang tersurat dan tersirat di dalam firman Tuhan Alkitab itu adalah menjadi contoh yang harus menjadi teladan bagi kita untuk mengikuti. Memang ikut Tuhan melawan arus apapun seperti ikan. Nah, melawan arus ikan mati loh, yang harus melawan arus. Ada oksigen. Yang ketiga, yang penting juga, kita harus mempunyai rasa apa? Rasa cukup. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Bersyukurlah, cukup. Ya, dunia bertentangan. Kalau dunia nggak pernah kata cukup. Ada bahasa dia melihat ke atas, atasnya ada ujungnya. Udah kayak terus. Dia sendiri nggak pernah nikmatin dari apa yang dia cari. Yang apa tetes kasih beda. Tidurnya aja udah nggak nyenyak. Dia pikirin itu gimana perusahaannya. Waduh. Karena saya lihat tukang beca yang enak. Ngorok. Udah makan belum tahu saya kamar. Orang kan bingung. Enak. Itu orang nggak sadar, nggak ngerti. Orang tidur yang nyenyak itu sehat, baik. Karena dia punya pikiran tenang. Mahal harganya tidur nyenyak jangan oleh orang. Coba pada memepel, pada nggak bisa tidur, Kenapa? Rasa cukup Tuhan Yesus mengajar kepada kita ini. Ada kan di dalam Matius pasal 6 ayat 11. Salah satu dia mengajar berdoa. Tuhan, berilah kami makanan kami hari ini secukupnya. Hari ini, tidak besok, nggak lain bulan, nggak lain tahun. Hari ini. Besok belum tentu kita makan memang. Yang sombong Tuhan mengajar kita seperti secukupnya. Ini dua pengertian. Kamu rakus, gak pernah mau cukup makan, walau obesitas, kolesterol, habok air rakus, secukupnya sehat. Mengajar cukup. Memang kata cukup itu relatif. Kata saya cukup. Lah kata lain orang mana cukup? Belum tentu kan? Dia akan ada kebersamaan. Kalau kita sudah memilih jiwa kemusafiran kita, pasti saya aman. Kita akan merasa itu. Pikiran kita begitu sangat sederhana. Ya, kita melihat dengan mata Tuhan, kita tahu pada hari ini kita ada makan, keluarga sehat dan baik. Ya, dengan perkembangan kesusahan yang hari ini besok aja lain. Kita sudah bersyukur. Kalau kita sudah pada sampai tingkat pemikiran kita itu udah puji Tuhan, saya sudah masuk pada tingkat ini. Saya kadang-kadang bukan bego, kadang-kadang saya dibawa duitnya ya ada masih ada. Bukan nggak butuh duit, kayaknya udah kurang apa? Bukan sembarangan juga, tapi sepertinya ada apa adanya. Udahlah.
Kita malah pikir ini semuanya akan berlalu, kan? Untuk apa semuanya begitu? Ya? Tanamkan hartamu di surga aja deh, biarin. Maka puji Tuhan, kalau tadi salah satu saya sudah mengikuti, saya ingin melayani Tuhan tanpa motivasi lain, kehormatan dan yang lain-lain tidak, tapi untuk membalas budi Tuhan yang sudah begitu baik terhadap saya. Sampai seakhir hayat pun kita tidak bisa membayarnya. Ya. Melayani Tuhan sepanjang. Pada usia yang begini pun saya bersyukur sekali loh. Saya udah cicap lebih kan. Lumayan kan. Cicap sih. Ini kan anugerah. Mahal sekali. Tapi anugerah juga mesti tahu diri. Lo tahu tua makanya sakit kambing mulu. Mati lah. Ya bukan begitu lah. Kalau mau sehat ya kita mesti istirahat, raga, yang baik. Gitu kan? Jangan lantas wah, diberkati makan sate kambing biar didoain diingetin makannya orang tua mati, lumpuh malam. Jadi kita harus jaga. Kita tahu teman kita, jangan kita mencoba ya. Tapi kalau kita semua itu terjadi di luar kemampuan itu, kehendakmu yang jadi. Usaha sudah kita lakukan. Hati-hati. Ya. Jadi kita jangan menyalahgunakan kata cukup, rasa cukup ini sungguh sangat-sangat luar biasa ya. Saudara, kalau orang, sekali lagi kalau ada fobia merasa tidak cukup, itu juga bisa timbul akibat. Pertama, orang yang merasa tidak cukup, dia akan jadi timbul ketamakan dan keragusan, kan tidak pernah merasa cukup. Ya otomatis, lihat aja. Orang yang korupsi, apakah orang susah? Wah, orang berduit, pangkat. Waduh, tang anehnya saya dengar ada ulama orang pangkatnya begitu tinggi dan kaya raya. Mau disuapin 100 juta. Beli motor yang itu cukup ya. Padahal rumahnya, kekayaannya, waduh, rasa tidak cukup, tidak pernah puas, terus. Nah kalau udah begini, bye-bye kan. Saudara, orang yang merasa senantiasa di dalam hidupnya tidak merasa cukup, selalu berkekurangan, berapapun, saya yakin orang itu tidak akan pernah bisa merasa apa yang disebut damai sejahtera. Memang Yesus datang damai sejahtera. Katakan di dalam firman Tuhan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Sebab apa yang kuberikan kepadamu, dunia tidak bisa memberikan. Artinya apa? Di sini kadang-kadang kita salah mengerti. Dunia memberikan kita satu damai yang kelihatan, itu sebenarnya semu dan palsu. Kalau kita pekerjaan kita lagi enak kita bilang waduh, kita bersyukur, kita senang. Kalau kita sedang berusaha, kita lagi untung, kita bersyukur, kita lagi senang. Atau damai hati kita seperti itu. Tapi kalau rugi coba. Kalau orang mempunyai rasa damai daripada Tuhan, karena orang belum pernah merasakan kekayaan yang ada di dalam Tuhan, damai sejahtera itu yang dia maksud Tuhan, yang dia berikan kepada kita. Kenapa? Di dalam situasi dan kondisi apapun, dia tidak pernah bisa berubah, sekalipun mentok sedikit. Kenapa? Karena selalu berpikir kepada kebenaran Allah. Kalau saya susah, kalau saya sulit, saya yakin dan saya ingat bahwa ada waktunya Tuhan akan menolong dan Tuhan akan memberikan jalan. Itu pengharapan adalah memberi kemampuan, kekuatan, ya, sehingga kita tidak terbelenggu oleh keadaan ini. Kalau
Lalu dia bisa jadi kenapa? Semua semu dan palsu. Nggak ada, bohong itu. Kalau saudara mempunyai hati nurani yang sudah baik, saya percaya kalau hati kita merasa tanpa kita sadari, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti sukacita saudara kalau masih tajam, tebal dan tajam, nurani, kita akan kehilangan sukacita. Bohong, pasti. Kecuali yang udah mendadak ya, yang udah buntul, lah sama aja lah. Sini tipu sini soal-soal biasa aja tuh. Nah kita kalau mau sedikit saling enak dengan orang lagi juga nggak enak. Waduh, kalau nurani kalau udah begitu mengawat, kita ketemu sukacita, damai sejahtera, itulah kehadiran Tuhan dalam Natal salah satu damai sejahtera yang dia berikan. Yang sebelumnya belum ada, dia datang. Kita hanya percaya, kita bukan hanya sekedar mau merayakan, tapi damai sejahtera kehadiran Tuhan di muka bumi yang membuat kita menjadi damai. Damai apa? Kita yakin kita mau bersandar pada Dia. Ya, kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa boleh berlaku di dalam hidup. Tuhan pelihara, saudara. Apa artinya semuanya? Ingat itu. Sekali lagi, janganlah sia-siakan waktu itu atas tipu daya kekayaan. Nah, kalau kita sudah memiliki rasa jiwa kemusafiran, kita menyadari bahwa kita ini sungguh-sungguh hanya sementara kita hidup di balantara kehidupan menuju ke langit bumi baru atau Yerusalem baru. Seperti sama seperti perjalanan bangsa Israel pun demikian. Itu adalah gambaran banyak perjalanan gurun. Kalau kita gurun kehidupan yang diuji oleh Allah, kiranya tidaklah Yesus berkata di dalam Lukas 12:15 bahwa kehidupan manusia tidaklah tergantung dari kekayaannya. Nah, saudara, sangat jelas itu ya. Jadi kalau kita sudah memiliki hati yang demikian, kita tidak mungkin akan serah. Kita akan bersyukur ada apa adanya. Ya, kita tahu itu nggak semuanya. Bahwa kekayaan itu bukan jaminan kehidupan. Tuhan selalu ingatkan itu ya. Justru kita akan terhindar dari jerat apa? Jerat kekayaan. Tapi bukan berarti nggak boleh kaya. Sekali lagi saya khawatir jangan salah mengerti ya. Dia kaya menjadi mesin supaya kita yang mesin jadi kaya. Tapi kaya itu bukan untuk dijadikan menjadi berikat dan berikat. Tapi kekayaan berikan untuk boleh kita nikmati, tapi bukan berikat. Nikmat dalam arti positif ya. Kalau nikmat buat sendiri juga ketamakan itu ya, pelit itu namanya pelit, itu dosa. Pelit dosa. Karena orang yang pelit itu orang yang tidak menyadari bahwa apa yang dia miliki itu adalah pemberian Allah, bukan untuk diri dia aja. Begitulah kurang lebih, saudara. Orang yang memiliki kekayaan kadang-kadang memang sulit kalau nggak mengandalkan kekayaannya. Di mata rohani selalu tertutup terhadap kebenaran dan yang bisa menceritakan dia. Kalau sungguh dia mau mengikuti kehendak Tuhan, dia bisa coba. Sulit. Kadang-kadang saya suka hobi mancing. Teman-teman ya. Saya suka diomelin di rumah, mulai itu memang tidak buat apa-apalah. Panas sebenarnya saya hobi. Tapi kalau ada ikan, saya sendiri. Orang yang tidak merasakan, yang tidak mengerti, menghayati, sampai budak dia katakan. Cuma dia kan belum bisa beli aja di pasar, ya pasti diajarin itu. Di pasar di salmon bisa sih. Tapi bukan itunya. Dah,
sama repotnya ini udah babak belum tentu dapat lagi. Damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan bisa dikatakan kepada seseorang kalau orang itu belum bisa merasakan harta kekayaan yang ada di dalam Kristus. Dia nggak mengerti. Dia selalu membawa dengan kata senang yang diberikan oleh dunia itu, yang bersifat semu dan palsu, yang selalu berubah sesuai dengan keadaan. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak bisa dibahas dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Seperti angin, ada rasanya ya. Bisa kita rasakan dalam orang yang mengerti. Dan Tuhan yang benar-benar mengerti. Oh, dia bisa merasakan. Sampai kadang-kadang kita bingung. Tenang-tenang aja ya dia. Ada tetangga bilang, padahal keluarga itu sedang menghadapi itu. Lama kayak kakak pecah. Tapi bukan tenang belum. Dia tenang karena dia tahu. Ada suatu penghadapan. Tenang. Sedangkan Tuhan, sekali lagi, gereja harus yang disebut gereja yang sukses adalah gereja yang mampu mentransformasi atau merubah sikap dalam jemaat yang bersifat keduniawian mengarah berubah menjadi kerohanian. Itulah gereja yang maju bukan karena jemaatnya banyak, gereja yang hebat, tidak. Gereja yang dewasa dalam arti kebenaran, karena disitulah Allah mau disembah untuk itu juga. Saudara, mari kita bantu dia dan berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, biarlah firman boleh tertera di dalam hati jemaat. Jika selalu kita merasa Tuhan adalah hamba-Mu, merasa banyak, bahkan jemaat selalu merasa tidak cukup, tapi firman-Mu boleh mengajar kami, boleh senantiasa dari ada apa adanya Tuhan berikan, kami sudah bersyukur. Sebab Engkau sendiri sudah mengingatkan apalah artinya memiliki isi dunia ini kalau jiwa terhilang. Berikanlah kami kecerdasan dan hikmat daripada Allah untuk menjalani mengarungi kehidupan ini yang semuanya bersifat sementara, supaya kami anak-anak khusus bisa melayani Engkau dengan hati yang benar, tapi bukan dengan motivasi yang tidak bisa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang melekat dalam hati kami masing-masing, yang menjadi ingatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.